kuat tanpa budi bakal rubul, pinter tanpa hati bakal sepi. Begitulah malam ini di tanah Sinduwangi. Fajar menyingsing di lereng Watu Kendali Sada. Sebagian prajurit musuh menyerah, Pangeran Adil Pradana memimpin barisan. Jangan sakiti yang telah menyerah. Wong kalah kudu diopeni, dudu direndahkan. Di sisi lain, Putri Ara Diandra Sukma menghadapi panglima musuh terakhir. Ia menancapkan keris cahaya sukma ke tanah, cahaya keemasan menyebar. Kekuatan bukan untuk membuktikan siapa paling sakti, tapi untuk menghentikan penderitaan. Satu tebasan cahaya membuat senjata musuh runtuh. Panglima itu tersungkur, kalah tak jauh, Raka dikepung. Ia teringat pesan, sing menang iku sing bisa nahan diri. Ia menggunakan jurus penjinak, bukan pembunuh. Aku memilih menjadi penjaga, bukan pembalas. Di tengah medan, Ari Setiani menyalurkan doa, membantu yang terluka, kawan maupun lawan. Sakti sejati ikun, nalika ati isih welas. Raja Bambang Santoso melangkah ke depan. Dengan satu hentakan pusaka, sisa musuh menyerah total. Sinduwangi tidak haus darah, tapi jangan uji kesabaran kebenaran. Senja tiba, para korban dimakamkan dengan layak. Ara bergumam dalam hati, kemenangan hari ini bukan karena kami paling kuat, tapi karena kami tidak kehilangan hati. Urip iku ora mung menang, nanging migunani. Musuh boleh gugur karena keangkuhan, namun kebaikanlah yang tetap berdiri. Setelah pertempuran besar yang mengguncang penjuru negeri, tanah Sinduwangi masih bergetar oleh jejak langkah sejarah. Kabut tipis menyelimuti lembah, angin membawa aroma besi, tanah basah, dan doa-doa yang dipanjatkan dalam diam. Perang boleh mereda, tetapi tanggung jawab para penjaga belum selesai. Di luar gerbang barat, Raka berjalan perlahan. Beginikah harga dari ambisi tanpa kebijaksanaan? Ara berdiri di sampingnya, inilah sebabnya cahaya harus dipandu oleh hati, bukan oleh amarah. Raja Bambang Santoso maju menghadapi sisa pasukan musuh. Ia tidak mengangkat senjata. Aku bisa menghabisi kalian dalam sekejap. Tapi Sinduwangi tidak dibangun dengan dendam. Pulanglah, ceritakan pada dunia bahwa kekuatan sejati adalah pengendalian diri. Musuh-musuh itu bersujud, kalah oleh keluhuran budi. Di tengah medan, Ari Setiani menyalakan dupa dan berdoa, wahai leluhur tanah Jawa, terimalah jiwa-jiwa yang gugur. Jadikan penderitaan ini guru, bukan kutukan. Pangeran Adil Pradana memimpin rakyat menolong yang terluka. Siapapun yang terluka hari ini adalah manusia sebelum menjadi musuh. Di kejauhan, bayang jati menyaksikan semuanya. Jika cahaya seperti ini ada, mungkinkah gelap sepertiku masih punya jalan? Untuk pertama kalinya, ia menarik diri untuk merenung. Malam tiba, api unggun menyala. Bambang Santoso berbicara, ujo dumeh kuasa, ujo gumunan marang kekuatan, sing langgeng iku budi pekarti. Ara menggenggam tangan ibunya, berjanji dalam hati akan mengingat hari ini. Kerajaan Sinduwangi masih berdiri, bukan karena tak pernah diserang, melainkan karena selalu memilih jalan yang benar, dan legenda pun berlanjut. Perang telah usai, namun dema pedang masih tersisa di relung hati. Di Sinduwangi, fajar kini membawa harapan, bukan ketakutan. Rakyat mulai menata kembali hidup, anak-anak kembali tertawa, dan para petani kembali ke sawah. Inilah kemenangan yang sesungguhnya, kembalinya denyut kehidupan. Di bawah langit yang cerah, Pangeran Adil Pradana tidak duduk di singgasana, tetapi turun ke lumpur, memimpin rakyat memperbaiki irigasi. Sementara itu, Raka menyepi di bawah pohon beringin tua. Gerakannya bukan lagi jurus untuk membunuh, melainkan tarian untuk menenangkan jiwa. Ia belajar bahwa musuh terbesar seringkali bersemayam di dalam diri. Namun, di dalam keheningan keraton, Raja Bambang Santoso merasakan getaran lain. Keseimbangan alam masih rapuh. Ia berbicara pada Ari Setiani, istrinya, sang penjaga jiwa. Perang fisik telah kita menangkap, Dinda. Namun perang batin baru saja dimulai. Bayang Jatim mungkin mundur, tapi kegelapan hanya berganti wujud. Ari Setiani mengangguk. Kekuatan kasar telah mencapai batasnya, Kanda. Kini saatnya kebijaksanaan yang berbicara. Maka, dipanggillah Putri Ara Diandra Sukma ke Balai Agung. Di hadapan putrinya, Raja Bambang membuka sebuah gulungan kuno. Bukan peta perang, melainkan peta bintang. Di sana, tertulis tentang sebuah pusaka terakhir, pusaka jiwa. Pusaka ini tidak berbentuk keris atau tombak, melainkan sebuah cermin batin yang tersembunyi di puncak Gunung Hyang. Anakku, titah sang raja,
Perjalanan ini bukanlah perjalanan untuk menaklukkan, melainkan untuk menemukan. Ini adalah laku batin. Kamu tidak akan melawan musuh dengan senjata, tetapi menghadapi dirimu sendiri dengan kejujuran. Inilah takdirmu yang sesungguhnya, menjadi penjaga keseimbangan sejati. Ara menatap ayahnya, lalu ibunya. Di matanya, tak ada lagi keraguan. Dengan mantap, dia menerima titah itu. Di ambang pintu, Raka telah mendengar segalanya. Ia melangkah maju dan berlutut. Izinkan hamba menjadi bayangan yang menjagamu, putri. Bukan sebagai prajurit, tetapi sebagai kawan seperjalanan. Menjelang fajar, Ara berdiri di gerbang kerajaan. Pakaian bangsawannya telah berganti dengan jubah pengembara sederhana. Ia menatap puncak gunung yang diselimuti awan, tempat takdirnya menunggu. Perang untuk Sinduwangi telah berakhir. Kini, perjalanan untuk jiwa Jawa dimulai.